Biar fair saya kasih ke Bang Andi. Karena alasan yang disampaikan Pak Biator itu salah satunya mengacu dari informasi dari Bambang Trimulyono dan mantan Rektor UGM Sofyan Effendi yang bilang nama Pak Jokowi itu nggak tercatat di Fakultas Kehutanan UGM. Masuk akal nggak alasan itu? Tidak masuk akal. Karena begini, Bang Biator itu kan dari katanya-katanya. Dia tidak melihat langsung seperti apa kan gitu. Apalagi dia mengatakan 2012, karena saya 2012 itu, saya kan adalah di tim kampanye Jokowi Ahok, Pilgub DKI, di tim sosialisasi kampanye. Yang sehari-hari memang itu adalah di markas yang namanya Borobudur 22. Kalau Biator ngomongin kan Menteng 22, itu aja sudah salah gitu kan, udah jelas gitu. Apakah dia terlibat di dalam itu? Saya rasa tidak. Ini karena selalu mengatakan asumsinya katanya. Ya kan, kalau kita mengacu kepada yang namanya ijazah. Ya kita mengacu 2005 gitu, 2004-2005 ya kan, Pil Wali Kota Solo. Kan. Itu kan dimasukkan adalah Insinyur Joko Widodo dengan FX Rudi gitu. Di KPU Solo kan bisa dilihat, dibuka aja di Google Pil Walkot. Solo 2004-2005 dan yang berlanjutan 2010 itu kan tercantum di situ semua. Insinyur Joko Widodo bersama FX Rudi. Ya. Ijazah yang disampaikan kepada KPU, ya jelas itu adalah ijazah insinyur kehutanan beliau dari UGM. Sehingga kalau menurut Anda dengan munculnya pernyataan itu dan Anda tetap meyakini bahwa Lab 4-nya Barreskrim kemarin itu sudah menyatakan ijazah valid, kesannya ini mau dibawa kemana? Ya tinggal gini saja, kan ini kan sudah diadukan di PMJ, Polda Metro Jaya, ya kan sudah di sana sudah diproses ya. Kita tunggu saja sampai kapan ini akan dinaikkan ke tahap-tahap berikutnya, kan begitu. Nah, lalu lah kita bertarung lah di sebuah argumen-argumen dan barang bukti dan sebagainya, ya kan oleh pihak tim kuasa hukum masing-masing, kan begitu. Tapi saya ingin meng-highlight ya perkataan dari Biator Suryadi itu gitu. Dia itu membuka boroknya PDIP ini dengan masalah calon bupati, calon wali kota dari PDIP yang mungkin sekarang sudah jadi bupati, wali kota ataupun gubernur. Kenapa dia bilang mengatakan bahwa itu banyak dari pasar pramuka? Ini sebetulnya berbahaya perkataan seperti ini gitu. Jangan sampai nanti terjadi asumsi dari publik yang menuduh seperti itu gitu. Bung Roy, intinya poin Anda saat datang ke pasar pramuka itu benang merahnya apa? Benang merahnya adalah apa yang disampaikan Bang Biator sama dengan tadi. Jadi nggak apa-apa, ini saya setuju tadi Bang Andi, itu adalah betul bahwa memang banyak dulu di pasar pramuka itu. Sebelum pasar itu kemudian sempat terbakar atau dibakar, kita nggak tahu ya, akhir tahun yang lalu bersih, tapi masih banyak sisa-sisa suara yang masih banyak. Tadi kita kenal Pak Haji, siapa tadi yang dia bisa cerita dengan sangat detail ya. Dulu soal palsu itu kayak apa, dan sekarang mereka harus menanamkan tulisan kalau mereka nggak menerima lagi palsu-palsuan. Tapi bisik-bisik tetap ada. Kalau mau bisa loh. Kalau spesifik ke Pak Jokowi, tudingan itu? Tudingan itu nanti akan harus ditanyakan pada orang yang, nah ini Bang Andi kenal banget nih, orang namanya Widodo. Jadi gini, ini akan ya insinyur dia lah, ini makin ada, saya setuju ya, Biator dihadirkan. Kemudian ada dua orang, ada Widodo, ada satu lagi namanya Denis, siapa? Bang Andi itu. Denis Iskandar. Nah, Denis Iskandar itu sahabatnya Bang Andi semua. Itu dihadirkan ya. Kemudian kalau nanti Widodonya gak ketemu, lah Bang Andinya ini yang kemudian dihadirkan. Nama Anda nih disinggung-singgung nih. Itulah gayanya Roy Suryo. Gitu kan, kita simpel saja lah, dia mengadakan investigasi ya. Detektif partikulir Ray Suryo. Enggak. Ya kan? Di pasar pramuka. Tidak apa-apa itu hak beliau mencari itu kan sebagai penambahan dari argumen-argumen beliau gitu. Yang jelas kita ini adalah taat hukum lah. Ya. Apapun yang diperintahkan oleh pengadilan, aparat hukumnya memang kita harus penuhi untuk itu. Ya kan? Yang penting adalah yang mesti kita highlight itu, yaitu bahwasannya ya kita harus percaya kepada lembaga negara. Ya kan? Proses-proses itu telah berjalan, KPU ya kan, KPU Solo maupun KPU DKI. Sedangkan KPU DKI, Ketua KPU DKI pada itu Pak Juri Ardianto yang sekarang Wakil Menteri Seknek, itu kan mengatakan saya terima loh, dan itu asli. Ya kan, ya artinya apa ya, ini kan sudah nih, lapor sudah sudah bilang nggak masalah kan, memang asli. Kemudian KPU Solo juga mengatakan itu kan dimasukkan dari Insinyur Joko Widodo, artinya juga. Artinya apa? Artinya ijazah dari UGM. Kemudian Pak Juri Ardianto juga bilang, iya ini asli juga dari UGM. Ya artinya ini kan sudah mengkonfirm ya dari sisi lembaga negara nih ya, itu sudah
confirm itu asli. Sehingga menurut Anda, saya kasih kesempatan masing-masing, perlukah pernyataan Pak Beator itu ditindaklanjuti oleh penyidik? Harus, menurut saya Pak Beator, kemudian orang namanya Widodo, orang namanya tadi Denis siapa. Terus satu lagi orang, Profesor Paiman. Yang kemarin awalnya kemudian mencoba WA saya, tapi saya mengucapkan terima kasih Prof. Paiman, beliau WA lagi minta maaf ke saya. Oke. Sekaligus mengaku kalau beliau dulu pernah punya usaha seperti itu ya di Pasar Pramuka. Ini gitu saya ya. boleh jawab. Gitu. Oke, ya. Tapi meskipun itu belum ada kaitan langsung, tapi nama-nama orang ini tertarik. Dan kalau perlu, saya sekali lagi terima kasih Pak Andi akan bisa membantu negara kalau menghadirkan Widodo itu sehingga semuanya clear. Perlu pernyataan Pak Beator ini ditindaklanjuti penyidik? Jadi begini, saya sebelum masuk ke sana, saya mau menjawab ini. Pak Iman mau WA Pak Roy, saya juga ada. Saya punya sisinya juga, saya punya tahu. Karena saya dekat juga sama Pak Iman, berteman juga dengan Pak Iman. Jadi intinya begini, apa yang di WA ke Pak Mas Roy, itu bukan intimidasi dan apapun. Tidak, WA sebagai teman. Ya, saya baca itu. Memang pengakuan beliau ya, tahun 99 sampai 2002, dia mempunyai namanya pengetikan di Pasar Pramuka. Ada kios untuk pengetikan. Dan fotokopi. Ya, fotokopi. Tapi bukan percetakan. Ya menurut dia kan. Menurut beliau nih. Ya, itu sampai 2002. Ini kita bicara 2012, 10 tahun kemudian. Dikait-kaitkan dengan Pak Paiman ini. Ini yang nggak masuk akal buat saya. Ya gitu loh. Apalagi mengatakan itu mencetak dan diulang, mencetak lagi. Di mana pemikiran akal logika kita? Ini akal kewarasan kita, ini terganggu untuk ini. Kembali ke pertanyaan saya. Berarti itu layak ditindaklanjuti nggak pernyataan Pak Beator ini oleh polisi? Ya, kalau itu penting menurut para penyidik kepolisian bahwa ini penting sebagai tambahan barang bukti, bisa saja. Ya, yang penting itu adalah tidak ada yang namanya itu ya katakanlah intimidasi dan sebagainya ya. Kalau aparat keamanan itu perlu ya silakan saja ya kan. Kalau itu tidak perlu ya monggo kerso gitu loh. Kita nggak boleh juga menekan-nekan penyidik Polda Metro Jaya. Kita mana kita kan bisa intervensi untuk ada lawyer-lawyer yang nggak jelas legal standingnya nekan-nekan itu juga nggak boleh. Baik, Mas Roy Suryo, Bang Andi Hasan, terima kasih banyak sudah mau datang. Terima kasih kami di Kompas Petang kali ini. Sehat selalu untuk Anda. Terima kasih Bang Tifa, terima kasih. Wait and see juga kita pokoknya di sini. Kami akan lanjutkan dengan informasi lain untuk Anda usai jeda, termasuk terkait dengan warga Pulau Enggano yang mengeluhkan dampak ekonomi setelah terisolasi 4 bulan imbas pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai. Tetap bersama kami.